Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Ahmad Solihin Prajamas TV. Hari ini kita akan bahas tentang umroh dulu bayar belakangan. Bahas apa? Umroh dulu bayar belakangan. Sebenarnya program ini sudah beberapa tahun kemarin itu sudah berjalan, dan ini adalah masuk tahun ke-5 ya, yang dibuat oleh PT Samira Ali Wisata. Dan juga karena sudah berjalan 4 tahun, mau masuk ke-5, tahun ke-5, dan progresnya itu bagus, maka ada beberapa travel yang mencoba untuk mengikutinya. Tapi ini kita lebih bahas tentang kenapa ya kok umroh bayar dulu terus pakai nyicil, kan gitu ya. Nah, coba di sini saya pengen memberikan mindset yang kenapa kok seperti itu, dan kenapa kita untuk umroh kok nyicil ya. Nah, itu pertanyaan banyak orang, teman-teman saya juga di luaran sana, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadikan pencerahan ya, pencerahan di mana umrohnya yang dikejar. Dan program nyicil itu adalah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat travel ya, travel yang memberikan kemudahan itu, atau ada lembaga yang memberikan pembiayaan, dan itu dengan kemudahan. Nah, kemudahannya yang pasti adalah nggak pakai riba ya, nggak boleh, ribanya dihindarin banget ya, dijauhin banget ya, bahkan sebisa mungkin ditinggal. Nah, di Samira itu bekerja sama dengan Amitra yang memberikan program nyicil ya, dan berangkatnya itu adalah setelah DP full. DP full itu bisa. Nah, jadi tidak tunggu cicilan selesai baru umroh, enggak, tapi lebih ke DP-nya difullkan, terus habis itu berangkat umroh. Dan sebelum DP-nya itu full pun, misalnya DP-nya itu 6 juta atau 7 juta ya, terus habis itu kita bayar 1,5 juta, itu travel bag 2, terus habis itu tas perlengkapan umrohnya sudah dikirim, dan itu sudah diproses, data kita sudah diinput, dan seat sudah disiapkan, duduk kursinya itu sudah disiapkan. Nah, kenapa umroh dulu bayar belakangan? Yang pasti kenapa kok umroh? Kalau nyicil handphone, nyicil motor, nyicil rumah, dan semua program cicilan atau apapun yang kita mau miliki, kita biasanya nyicil. Nah, kalau untuk umroh, kenapa nggak nyicil? Nyicil kok nggak boleh, yang gitu ya. Nah, kenapa itu nggak dipilih? Padahal umroh itu kan ibadah, dan keistimewaannya umroh itu buat apa? Buat beribadah di rumah Allah, ya kan? Beribadah di rumah Rasulullah, di makam Rasulullah, yang sebelahnya makam. Tapi bukan sholat di makamnya, bukan, tapi di raudhah. Raudhah itu antara rumah Allah, rumah Rasulullah ke mimbarnya. Nah, jadi kenapa kok nggak umroh? Umroh kan gede biayanya. Yang paling bagus itu 30-an juta, 34 sampai 36 atau 37, itu yang bagus banget, yang enak banget, yang dikit banget, yang deket banget jaraknya dan fasilitasnya. Nah, kenapa enggak itu yang dikejar? Kalau handphone aja kita bisa nyicil, dan cicilannya itu ratusan ribu sampai jutaan,
Kalau umroh yang juga jutaan, misalnya yang paling mahal di program cicilan umroh itu sekitar 1.500.000. Nah, tapi handphone atau motor itu cicilannya sama. Terus kenapa nggak dipilih? Kan lucu ya kita kan. Kadang banyak dalih-dalih yang disampaikan. Kalau motor kan untuk kerja, kalau ini mobil kan untuk usaha dan segala macamnya. Ya. Tapi untuk umroh kan itu untuk mana? Untuk apa? Umroh itu banyak sekali keistimewaannya. Ya, mulai dari peluntur dosa, penghapusan dosa. Yang kemudian yang kedua adalah semakin dekatnya kita di rumah Allah dengan Allah, apalagi ini di rumahnya, maka potensi untuk kedekatan kita sama Allah tuh gede banget. Nah, kenapa nggak itu yang dikejar? Coba teman-teman. Nanti yang punya argumen, nah nanti coba bisa di kolom komentar kasih komentarnya. Nanti coba saya baca dan kita bisa bahas ya. Mudah-mudahan ke depan kita semakin asik lagi, dan itu akan memberikan motivasi ke saya untuk pembahasannya detailnya seperti apa, atau kita bisa sharing di situ ya, dan melalui video-video yang saya buat. Yang ketiga, cara untuk bisa umroh itu banyak banget caranya ya. Yang di sini yang akan saya bahas adalah ada 4 cara. Yang pertama, gratis dari orang lain. Nah, kalau gratis dari orang lain ini kedekatan kita sama Allah itu sudah lebih dari kebanyakan orang. Kenapa? Karena kita bisa dikasih tiket gratis ya. Ya bukan berarti karena membanggakan diri atau karena sesuatu hal yang lain, tapi ini adalah proses dimana itu hadiah dari Allah ya kan. Ujuk-ujuk ada orang telepon atau datang terus ngasih tiket, ngasih info kalau kita bisa berangkat. Wah, itu luar biasa banget, nangis. Dan nanti ketika di Baitullah, ketika di Madinah ataupun di Mekah, wah itu subhanallah, asik itu rasakan. Karena saya sendiri itu umroh pertama adalah karena dikasih Allah lewat orang lain. Nah, caranya gimana? Ya kita berbaktinya sama Allah, mau melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikannya tidak perlu pakai dipikirin ya. Harus dimulai dari apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, itu kalau mau umroh dari gratisan dari Allah ya. Terus yang kedua, umrohnya cash. Kejar yang paling bagus. Nah, nanti kita akan saya buat videonya, paket umroh apa yang perlu kita ambil, atau bagusnya umroh yang berapa puluh juta yang kita ambil. Karena kan ada yang umroh murah nih, nah, ya kan gitu ya. Nah, tapi ini kita bahasnya tentang cara-caranya umroh ya. Cash berarti kita harus ngumpulin uang seberapa waktu, misalnya sampai 35. Kita ngomong bahas yang paling bagus 35 juta. Nah, 35 juta misalnya dari Balikpapan ke Madinah dan semua proses umroh sampai balik lagi ke Balikpapan, itu semuanya 35 juta. Dan itu kita bayar cash. Kita bisa punya kemampuan 1 juta, berarti 35 bulan. Ya, di bulan ke-6 di bulan 36, nah itu kita berangkat umroh. Nunggu 36 kali kita nabung 1 juta selama 35 bulan, yang di bulan ke-36 baru kita berangkat. Betul gitu ya. Berarti 3 tahun. Anggap 36 bulan, berarti 3 tahun. 3 tahun kita baru umroh di bulan ke-36-nya. Ya kan? Kan gitu ya. Jadi kita nunggu memang. Oke, this well. Itu enggak apa-apa. Itu bagus-bagus aja. Ya. Terus yang ketiga, umroh dulu bayar belakangan. Nah, ini menarik nih. Antara tadi cash, ketika 36 baru kita jalan. Berarti 1 kali. Ya kan gitu ya.
Nah, nanti ini yang menarik nih, antara cash dengan umroh dulu bayar belakangan. Kemudian yang ketiga tadi adalah umroh dulu bayar belakangan. Nah, umroh dulu bayar belakangan, kita DP-nya itu tadi ngomong aja 7 juta. Tadi harga cashnya 35, kita DP 7 juta, itu sudah berangkat umroh. Ya kan? Cicilannya hampir mirip. Kalau tadi kita nabung 1 juta tiap bulan selama 35 bulan. Nah, kalau umroh dulu bayar belakangan, itu DP 7 juta. Kita sudah berangkat. Terus habis itu di selanjutnya masuk di program cicilannya itu bayarnya sekitar 1.500.000, selisihnya 500.000 nih, ya kan? Selisihnya 500.000. Tapi kita umroh dulu, ya. Nanti setelah semua ibadah 2 pekan itu kita lakukan, baru kita mulai proses menyicilnya. Nah, itu menarik nih. Ketika kita punya uang 7 juta, terus habis itu kita berangkat umroh, nanti selesai sama nih, sama-sama, misal sama. Kalau 3 tahun itu 1.200.000-an, selisihnya 200.000 aja, 200.000. Tapi kita udah umroh duluan. Terus nanti setelah, yang menariknya di sini yang mau bahas nih, antara cash dengan yang umroh dulu bayar belakangan. Ketika cash itu di akhir bulan, di akhir tahunnya atau di akhir waktunya baru berangkat. Kalau umroh dulu bayar belakangan, umroh dulu ketika DP-nya sudah full, nanti sampai pas ketika sudah umroh baru kita mulai nyicil sampai di 35 bulan atau 36 bulannya itu. Nah, itu menariknya. Artinya ketika kita sudah merasakan umroh di waktu pertama itu, di 7 jutanya pertama, ya, kita sudah ngerasakan kan. Kalau cash nanti setelah lunas, setelah uangnya cukup baru berangkat. Itu pun kalau paketnya enggak naik, ya, karena tiap waktu ada kenaikan harga kurs rupiah. Tapi yang saya mau bahas adalah ketika umroh dulu bayar belakangan, berarti kita ngerasain umroh dulu, kita beribadah di situ banyak-banyak, dan kita pun bisa di sana minta sama Allah, ayo lunasin atau mudahkan caranya, atau kasih jalan rezekinya, atau dan segala macamnya. Dan menariknya adalah ketika kita sudah lunas dan Allah memberikan rezekinya lebih, kita bisa umroh lagi. Dan keinginan umroh itu nggak cuma sekali, nggak cuma sekali teman-teman, tapi berkali-kali. Karena kita, menariknya nanti akan saya buat videonya kenapa kok umroh jadi kebutuhan. Tapi ini kita bahas kembali ke materi, adalah umroh dulu bayar belakangan itu bisa memudahkan dan men-trigger kita untuk bisa berkali-kali, dan itu menarik. Kalau rezekinya belum punya cash, maka itu bisa dikejar. Karena ketika umroh itu jadi kebutuhan, maka itu menarik banget tuh. Ya. Kemudian yang keempat, mencari yang keempat. Jadi itu butuh effort uang kita, ya. Tadi dari gratis dari Allah, itu effort kebaikan-kebaikan kita. Cash, maka itu effort dari kerja kita, usaha kita. Kemudian kita kumpulin uang, dan itu uang kita, bahasanya seperti itu. Terus habis itu kita baru berangkat. Yang ketiga, umroh dulu bayar belakangan. Kita cukupkan uang kita dengan cukup ringan, tapi kita bisa berangkat dulu. Nah, yang keempat adalah jadi mitra dari travel, ya. Kalau di sini kita Samira, jadi mitranya Samira, itu bayar 1.550.000. Kemudian kita syiar ke Baitullah, kita informasikan kepada teman-teman, kepada keluarga, atau melalui sosial media kita. Dan ada jamaah yang mendaftar, dan itu ada paket promo-promo yang hari ini 2 Februari 2021, ada paket umroh yang harga 35 jutaan. Terus ketika 5 orang yang mendaftar, itu gratis 1. 5 orang gratis 1. Itu bisa buat kita berangkat umroh 1. Terus yang kedua itu ada promo-promonya. Tuh mau yang
ketika jadi mitra itu ada beberapa program. Tadi program 1, 5 gratis 1. Nah, dari Samira hari ini memberikan ketika ada 20 jamaah kita bisa jadi leader, tour leader, TL, tour leader. Ini yang menarik nih. Ketika 20 orang kita sebarin brosurnya, kita undang teman-teman kita undang jamaah masjid, kita undang kenalan kita, dan ada 20 orang yang mendaftar umroh, itu kita gratis. Dan gratisnya itu kita jadi tour leader. Nah, ini nanti kita akan ada videonya lagi tentang tour leader. Gratisnya ketika 20 kita dapat gratis. Padahal tadi ada 5 gratis satunya, ya. Nah, berarti kalau 20 bagi 5 itu ada 4 tiket. Kalau kita mau ngambil semua itu jadi tiket 4, itu tiket gratis. Di luar tadi yang ketika 20 orang kita bisa jadi tour leader. Ini gratis juga teman-teman. Jadi kita punya tiket 5. Oke, enak banget kan? Kita dapat umroh, peluang umrohnya dengan gratis. Yang kedua, yang 4 ini kita bisa kasih ke keluarga kita, ya kan? Kita bisa kasih ke keluarga. Dan keluarga di sini, oh subhanallah, kita memberangkatkan umroh 4 teman-teman. Luar biasa itu. Kita bisa kasih istri kita kalau punya istri, atau kita bisa kasih ke suami kalau sudah bersuami, atau kasih orang tua kita. Ya, orang tua kita. Ini orang tua kita 2. Terus kalau kita sudah berkeluarga, bisa jadi kita kasih ke mertua kita. Ya, kalau dua-duanya ada. Nah, subhanallah, itu cara luar biasa. Dan hari ini Allah kasih, dan melalui saya coba sharingin ke teman-teman. Ya, ada beberapa cara. Tadi umroh. Yang menarik adalah yang ketiga dan keempat. Ya. Yang kedua gratis juga. Oh, itu juga menarik. Yang pertama itu juga menarik, tapi effortnya luar biasa tuh, dapetin gratis. Kayak tinggal mindset kita, umrohnya mau per berapa lama. Kalau tadi kita sudah program dengan cicil, misal kita mau per 2 tahun atau per setahun atau per 3 tahun. Nah, itu kita sendiri yang tentuin. Kita bebas menentukan. Kita bisa bicara sama siapa aja tentang pembahasan itu, dan itu bisa kita lakukan, teman-teman. Menarik ya. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa jadi pikiran di teman-teman. Kenapa umroh? Karena ketika kita semua punya masalah. Hari ini kita kalau mau berdoa sama Allah di rumah, di sajadah kita, di masjid kita. Coba teman-teman, ketika kita punya masalah, kita ngomongnya di rumah Allah, peluang dikabulkannya, peluang segera diijabahnya itu lebih besar banget. Ketika kita menangis di rumah Allah, itu luar biasa, teman-teman. Coba rasakan dan coba buka, silakan dibuka pemikiran hatinya. Gimana dengan apa yang Solihin sampaikan hari ini? Ya, rasakan. Yang sudah umroh pertama, kok lama banget ya aku nggak bisa umroh. Coba ini dengan adanya informasi ini, ayo, umroh itu kebutuhan, teman-teman. Makanya ditaruh yang di kelima, haji atau umroh, ya kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, umroh, atau haji atau umroh, ya. Itu kebutuhan. Kenapa? Zaman Rasulullah itu sudah diajarkan, dan Allah sendiri yang menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, panggillah, serulah umat seluruh dunia untuk datang ke Baitullah. Nah, itu kebutuhan, teman. Dan jadikan umroh itu kebutuhan. Maka kita mulai atur, ya, di situ. Akhirnya mudah-mudahan itu bisa memberikan insight dan pencerahan, dan ayo kita sama-sama satu rombongan melalui Samira yang luar biasa. Ketika ngambil paket yang terbaik, ya, itu sangat dekat jaraknya, dan fasilitasnya di dalam hotel itu luar biasa untuk mensupport stamina kita dalam beribadah. Oke, baik, itu teman-teman. Jadi umrah dulu bayar belakangan itu adalah
untuk memberikan kemudahan di kita, dan kita merasakan kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala duluan daripada kita menunggu di akhir pun, kalau ada kesehatan yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Kalau ada kesempatan umur yang diberikan Allah kepada kita. Kalau enggak ada, Masya Allah, Masya Allah. Ketika sudah kita nyicil dengan susah payahnya, kemudian di ujung cicilan kita tinggal 1 juta, misalnya di bulan ke-35, di bulan ke-34 kita diambil sama Allah, kita meninggal, kita nggak berangkat teman-teman, kita nggak berangkat, tinggal 1 juta. Itu sedih. Gimana? Memang secara pahala, secara di mata Allah kita sudah berjuang untuk melakukannya, tapi kita nggak berangkat, nggak merasakan benar-benar bagaimana bersujud di hadapan Allah di lantainya. Itu banyak jamaah Samira, ada teman kita kemarin di Samarinda, DP-nya sudah full karena terbatas umur 50 di atas. Kemarin waktu pas programnya 18 sampai 50 tahun, dia nggak bisa berangkat dan meninggal, diambil sama Allah. Dan Januari kemarin baru dibuka 18 sampai 60 tahun. 60 tahun masih ada yang di atasnya 60 tahun yang masih belum bisa berangkat. Nah, kita yang masih di bawah itu, di rentan usia itu, kita bisa berangkat. Kenapa itu tidak kita kejar? Jadi closing statementnya adalah ayo kejar umroh, berangkat ibadah di tempat Allah dan Rasulullah, dan berdoalah di sana, dan temukanlah kerabat-kerabat kita yang sama-sama menjadi tamu Allah. Kedekatan kita sama Allah adalah hal yang sangat mahal, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang atau apapun. Maka itulah yang kita perjuangkan, dan mudah-mudahan dari pencerahan ini kebermanfaatannya bisa teman-teman resapin, dan ketika itu dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Tidak usah pakai izin, langsung silahkan di-share aja ya. Mudah-mudahan itu menjadi ladang kita supaya dapat cara pertama, yaitu Allah memberikan tiket kepada kita lewat orang lain ya. Kalau semua cara yang 3 tadi teman-teman belum bisa, maka dengan men-share video ini itu menjadi kebermanfaatan, dan Allah undang kita lewat orang lain dengan memberikan tiket kepada kita. Dan mudah-mudahan kebermanfaatan ini bisa sampai sepanjang usia kehidupan kita ya. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan terus share. Karena video ini akan sangat menarik ke depannya, dan juga video yang terutama yang ini, bayar umroh dulu bayar belakangan, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.